Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 147, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Halo, apakah kamu Adelina Enzo? Vivian Low berdiri, berjabat tangan dengan pihak lain dengan sedikit keraguan, dan bertanya. Wanita itu tersenyum cerah, menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya temannya, dia tidak bisa datang ke sini untuk sementara, dia meminta saya untuk memberikannya kepada Anda. Kemudian, wanita itu menyerahkan USB flash drive di tasnya ke Vivian Low lalu bersandar dan berkata, dia berkata, semua yang ingin kamu ketahui ada di sini. Terserah kamu untuk memilih apakah akan membacanya atau tidak. Setelah selesai berbicara, wanita itu tersenyum sedikit, berbalik dan pergi. Vivian Low membeku, memegang USB flash drive di tangannya, dan tidak mengeluarkan suara untuk waktu yang lama. Apakah itu pilihanmu? Tepat ketika dia dalam keadaan linglung, suara tiba-tiba membawanya kembali ke akal sehatnya. Vivian, kenapa kamu di sini? Pada saat ini, Aiden Enzo berlari dengan sedikit cemas, matanya berputar, dan dia menemukan bahwa tidak ada orang lain. Apakah kamu pernah bertemu? Masih belum melihatnya. Temui seorang teman. Vivian Low dengan cepat menyembunyikan USB flash drive di tangannya, dengan senyum di sudut mulutnya, dan bertanya dengan tenang, mengapa kamu tidak ada di perusahaan, mengapa kamu di sini tiba-tiba? Aiden Enzo tersenyum dengan sangat tenang dan berkata, oh, masalahnya sudah selesai. Aku mampir dan melihatmu. Ngomong-ngomong, teman apa yang kamu temui, di mana dia? Aiden Enzo bertanya dengan setengah tersenyum. Alis indah Vivian Low berkedut sedikit, dan dia tersenyum di sudut mulutnya. Dia tidak datang, ada sesuatu yang harus dia lakukan. Mengapa? Kamu sangat peduli dengan temanku. Aiden Enzo terkekeh, dan berkata, tidak, saya hanya bertanya, ayo pergi, saya akan mengantarmu pulang. Ya, Vivian Low tidak ragu-ragu, dan mengikuti Aiden Enzo keluar dari kedai kopi. Dalam perjalanan, keduanya memiliki perasaan mereka sendiri, dan mereka saling menguji. Keretakan tak terlihat dan tak berwujud tercipta di antara mereka berdua. Keduanya kembali ke villa tanpa berkata apa-apa. Vivian Low naik ke atas dulu, dia sedikit lelah. Aiden Enzo ada di belakang, dan ketika dia melewati ruang tamu, dia menemukan bahwa Geraldine Sol, Alexi Sun, dan Gustav Low sedang bersekongkol untuk membicarakan sesuatu. Guora Low duduk di samping, seolah-olah dia tidak berniat untuk berpartisipasi. Melihat Aiden Enzo kembali, Geraldine Sol langsung duduk tegak, memasang postur tubuh yang baik, dan terbatuk beberapa kali. Alexi Sun di sana menerima sinyal, segera bangkit dan berkata sambil tersenyum, Aiden Enzo, kamu sudah kembali. Ayo, bibi ketiga ingin memberitahumu sesuatu. Aiden Enzo memasukkan tangannya ke saku celananya, melirik ke empat orang, dan mengungkapkan sikapnya. Ditanya dengan ringan, ada apa? Alexi Sun menarik Aiden Enzo ke bawah, melirik Geraldine Sol dan Gustav Low, dan berkata, ini Aiden Enzo, lihat, Lydia Low baru saja lulus, lihat bisakah saya membawanya ke perusahaan Vivian, dan menjadi manajer departemen, bagaimana kalau berlatih saja? Alexi Sun telah memikirkan hal ini selama beberapa hari. Tidak peduli apa, Aiden Enzo dan Vivian Low harus menyetujuinya bahkan jika mereka menggunakan kekerasan. Aiden Enzo mengerutkan kening, wajahnya berangsur-angsur menjadi dingin. Ada manajer departemen. Alexi Sun ini benar-benar mengetahuinya. Saya tidak bisa memutuskan masalah ini. Selain itu, Lydia Low baru saja lulus, dan Anda membiarkannya menjadi manajer perusahaan. Tidak mungkin, kata Aiden Enzo, bangkit dan hendak pergi. Di sana, Alexi Sun buru-buru meraih Aiden Enzo, dan berkata sambil tersenyum, oh, Aiden Enzo, jika ada yang salah dengan itu, beritahu Vivian dengan baik. Kamu bisa mempelajari segalanya, Lydia Low itu pintar dan cakap, tidak apa-apa jika Anda melakukannya sebentar. Bahkan jika bibi ketiga meminta bantuan Anda, kantor pusat akan melakukannya, bukan? Alexi Sun juga merendahkan posisinya,
mengetahui bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan tanpa Aiden Enzo. Aiden Enzo memutar wajahnya, melirik Geraldine Sol yang sedang duduk di sofa, dia bertanya, idemu. Geraldine Sol tidak menyangkal atau mengakuinya, dan berkata, apakah itu ideku atau bukan, itu adalah sebuah keluarga. Lydia Low memanggilmu saudara ipar, sibuk Anda tidak mau membantu. Mungkinkah saya ingin menantu laki-laki saya membantu saya sekarang, dan saya masih meminta Anda untuk melakukannya. Geraldine Sol tidak menyukai Aiden Enzo karena nama villa terakhir kali. Aiden Enzo ini semakin keterlaluan, apa kau masih ingin memohon padanya? Lalu kenapa kamu tidak bertanya pada Vivian Low sendiri? Wajah Aiden Enzo runtuh, dan dia memandang Geraldine Sol dan yang lainnya dan berkata, aku tidak setuju dengan masalah ini. Lydia Low baru saja lulus, jadi tidak apa-apa untuk pergi ke perusahaan untuk magang. Saya membiarkan Vivian Low mengaturnya, tapi, manajer departemen macam apa, bahkan tidak memikirkannya. Siapa orang-orang ini, yang benar-benar menganggap Deacon sebagai milik mereka, sehingga mereka dapat melakukan apa saja. Ketika Alexis Sun mendengar ini, dia langsung mengedipkan mata pada Gustav Low. Gustav Low bangun, dan berkata kepada Aiden Enzo dengan wajah tegas, Aiden Enzo, bagaimana saya bisa mengatakan, saya juga paman ketiga Anda? Mengapa Anda tidak menghormati ibu mertua dan bibi ketiga Anda dengan berbicara seperti itu? Ini, apakah Anda masih menempatkan saya paman ketiga menganggapnya serius? Di sini, kamu harus membantu. Gustav Low tidak bisa menahannya. Sangat mudah bagi seorang pria untuk mengubah wajahnya menjadi biru dan merah. Dia juga menatap Aiden Enzo dengan dingin. Alexis Sun terus mengedip padanya dan memujinya sebagai seorang pria. Namun, Aiden Enzo tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata, paman ketiga, jangan menganggap dirimu terlalu serius. Keluargamu masih tinggal di vilaku. Jika kamu tidak ingin hidup, kamu boleh pergi kapan saja. Sekarang ceritanya telah sampai pada titik ini, Geraldine Sol tidak bisa hanya duduk dan menonton. Dia bangkit dan berteriak keras, baik, Aiden Enzo, apa maksudmu kamu yang bertanggung jawab atas keluarga sekarang? Keluarga Low kami bukan manusia lagi. Geraldine Sol sangat marah, apa maksud Aiden Enzo? Dia bertanggung jawab atas keluarga. Geraldine Sol, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Wajah Aiden Enzo sudah sangat dingin, dan matanya juga dingin, menatap Geraldine Sol dan bertanya. Geraldine Sol sekarang mengandalkan keluarga dari anak ketiga dan Guora Low, jenis yang sama sekali tidak takut pada masalah. Dengan wajah tegas dan alis berkerut, dia dengan bangga mengeluarkan perjanjian dari laci, meletakkannya di atas meja, dan berkata, tidak apa-apa, kamu menandatangani perjanjian ini, dan kita akan hidup dalam damai. Perjanjian. Aiden Enzo melihat sekeliling, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan tiga lainnya tampak seperti mereka telah berhasil. Aiden Enzo berjalan mendekat, mengambil perjanjian itu dan melihatnya sekilas. Yang pertama adalah mengakui bahwa Geraldine Sol adalah kepala keluarga, dan segala sesuatu dalam keluarga terserah padanya. Yang kedua adalah Aiden Enzo harus mematuhi Geraldine Sol tanpa syarat, dan dia harus melakukan tugasnya sebagai menantu, termasuk berbagai syarat yang tidak keras, terutama untuk tidak memukul dan memarahi Geraldine Sol, dan untuk menghormatinya. Jika dia melanggarnya, dia harus membayar kompensasi 10 juta. Yang ketiga lebih tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Aiden Enzo diminta untuk memberikan villa itu kepada Geraldine Sol tanpa syarat. Geraldine Sol, apakah kamu melamun? Aiden Enzo merasa sedikit tidak berdaya ketika melihat kesepakatan ini. Bagaimana dia menandatangani perjanjian ini, orang-orang ini tidak menggunakan otaknya. Namun, Geraldine Sol tersenyum dan berkata, Aiden Enzo, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda harus menandatangani perjanjian ini, jika tidak, karena saya memiliki bukti perselingkuhan Anda. Selama saya menunjukkannya, kamu tidak hanya akan jika kamu ingin menceraikan Vivian Low, kamu harus meninggalkan rumah. Perselingkuhan, bukti apa? Aiden Enzo bertanya. Geraldine Sol tidak berpura-pura, dia mengeluarkan setumpuk foto, melemparkannya ke depan Aiden Enzo, dan berkata dengan dingin, lihat, apakah ini kamu? Aiden Enzo mengambil foto-foto itu, banyak di antaranya adalah dia dan wanita lain. Misalnya, Julia Niar, Pevita Lehnar, Miandri Zisou, Werlin Chu. Dan sudutnya rumit, terlihat seperti bidikan candid profesional. Apakah kamu mencari seseorang untuk mengambil gambar diam-diam dariku? Ekspresi Aiden Enzo berubah total, dan sepertinya dia diikuti untuk mengambil gambar diam-diam.
Geraldine Sol mencibir. Dengan tangan bersilang, dia duduk di sofa dengan sangat bangga, dan berkata, aku juga memikirkan Vivian. Aku tidak menyangka, Aiden Enzo, kamu benar-benar bajingan, kamu benar-benar main-main seperti ini di luar. Foto-foto ini, jika Vivian tahu, menurutmu apa yang akan terjadi padanya? Nah, Anda Aiden Enzo, di belakang punggung Vivian Low, menggait begitu banyak wanita. Ini benar-benar mengenal orang, mengenal wajah mereka, tapi tidak hati mereka. Mata Aiden Enzo terpaku, dan ada keringat dingin di dahinya. Dia bisa menjelaskan semua ini, karena dia benar-benar tidak melakukan apa-apa. Namun, hati Geraldine Sol kejam, dan banyak fotonya salah tempat, yang sebenarnya terlihat sama. Ini sulit dijelaskan. Aiden Enzo tidak takut akan masalah, tapi dia takut Vivian Low akan salah paham dengannya. Bagaimana Aiden Enzo, apakah kamu sudah mempertimbangkannya? Tanda tangani atau tidak? Geraldine Sol berkata dengan penuh kemenangan. Dia menghabiskan lebih dari 100.000 untuk menyewa seseorang untuk melakukannya, hanya untuk berurusan dengan Aiden Enzo hari ini. Jika kamu tidak setuju, foto-foto ini akan diterbitkan di koran besok. Pada saat itu, kamu akan menjadi sampah terkenal di Sanjiang, penipu, bajingan. Bahkan Vivian akan dimarahi. Maukah kamu ingin melihatnya? Dalam situasi seperti itu, Alexis Sun berkata dari samping, matanya dingin. Mengancam Aiden Enzo dengan Vivian Low, untungnya mereka bisa melakukannya. Aiden Enzo melirik ke lantai 2, matanya sedikit dingin, dan akhirnya menundukkan kepalanya tanpa daya. Berkata, saya bisa menandatangani, tapi saya peringatkan Anda, Geraldine Sol, jangan memaksakan diri terlalu keras. Anggap saja insiden ini tidak pernah terjadi. Geraldine Sol sangat gembira, mengetahui bahwa Aiden Enzo tidak berani melakukan apapun, dia segera tersenyum dan berkata, tentu saja, bagaimanapun juga, kamu menantu saya, jika kamu tahu kesalahanmu, kamu dapat memperbaikinya dan menandatanganinya. Aiden Enzo sangat tidak berdaya, dia tidak menginginkan Vivian Low untuk salah paham tentang apapun. Mengambil pena, Aiden Enzo ragu apakah akan menandatangani namanya di perjanjian. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.